Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini. Sekarang kita akan bahas mengenai satu berita teman-temannya. Ada berita yang menurut gua agak salah teman-teman. Baru terbit hari ini deh, berita dari DTC ya. Ini berita dari DTC yang menurut gua agak salah yang perlu diklarifikasi. Nah, pertama, judulnya adalah Lapor SPT Tahunan, Harta PPS harus dicantumkan secara terpisah. Nah, ini gara-gara satu berita ini bisa heboh nih satu Indonesia nih ya, teman-teman. Harta PPS harus dicantumkan secara terpisah. Ini menurut gua salah, persepsinya salah, aturannya juga nggak jelas. Oke, kita baca teman-teman. Dikatakan di dtc.co.id, WP harus melaporkan harta yang diikutkan dalam PPS sebagai harta baru dalam SPT 2022. Ini betul. Dalam pelaksanaannya, DJP menghimbau wajib pajak untuk memisahkan pelaporan harta PPS dan harta non-PPS ya. Harta PPS yang dilaporkan dalam SPT tahunan harus diberi keterangan tersendiri. Nah, ini menurut gua error ya, blunder ini. Ini katanya pering pajak ya. Jika terdapat harta PPS dengan kode yang sama dengan harta non-PPS, maka pengisiannya harus dipisah di row yang berbeda. Dan harta PPS harus diberi keterangan. Kata kering pajak menjawab pertanyaan wajib pajak kutip Selasa ya, tanggal 14. Ini tanggal 14 di pertengahan bulan Maret baru dia kasih keterangan seperti ini. Ini bisa heboh satu Indonesia teman-teman kalau nggak diklarifikasi ya. Bila harta PPS sudah dialihkan ke dalam bentuk lain, harta tersebut tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan dengan nilai yang tercantum dalam SPPH-nya PPS katanya. Sebagai contoh, dapat ditambah pada kolom keterangan harta PPS dialihkan ke deposito katanya. Selanjutnya, harta barunya diinput di row yang berbeda dan diberi keterangan hasil pengalihan harta PPS katanya. Ini kacau ini teman-teman. Selain wajib melaporkan harta PPS dalam SPT tahunan, wajib pajak yang merepatriasi dan menginvestasikan harta dalam negeri juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi ke Ditjen Pajak. Betul, tetapi sampai hari ini belum ada formulirnya ya untuk realisasi PPS. Kita tunggu saja teman-teman. Laporan realisasi harus disampaikan secara elektronik dan untuk laporan tahun pertama harus disampaikan paling lambat pada batas waktu penyampaian SPT tahunan 2022. Ini salah juga teman-teman, tidak ada begini di undang-undang ya. Yang benar adalah tahun pertama setelah dia menginvestasikan. Setelah diinvestasikan bisa sampai sampai September ya. Menginvestasikan bisa sampai Desember 2023. September 2023. Artinya dia masih bisa sampai tahun 2024 laporan pertamanya itu bisa gitu. Jadi ini salah juga. Nah, artinya wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat 31 Maret 2023. Bukan ya, yang benar adalah 31 Maret 2024, teman-teman. Karena investasinya aja masih bisa sampai September 2023 ya. Sedangkan WP Badan masih memiliki waktu sampai 30 April. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Jadi yang pertama adalah persepsinya salah teman-temannya. Persepsinya salah, mohon maaf kering pajak dengan segala hormat ya. Persepsinya salah bahwa harta PPS itu harus dicantumkan secara terpisah, bahkan barisnya pun harus dipisah. Ini betul-betul blunder, salah ya, persepsinya salah, dan dia fatal sekali, tidak menjelaskan dasar undang-undangnya. Ini berbahaya sekali kalau kering pajak bikin sebuah pendapat atau argumen, tetapi tidak disertakan dasar undang-undangnya. Ini salah teman-temannya, tolong teman-teman di kering pajak bisa diperbaiki ya. Cara menjawabnya adalah harus disampaikan dasar undang-undangnya, pasal berapa, undang-undang nomor berapa gitu. Oke, sekarang kita baca teman-teman supaya nggak salah ya, PMK 186 tahun 2021 pasal 21 ayat 2. Nah, PMK 186 196 atau 186 ya? PMK 196 ya. PMK 196, sorry. PMK 196 tahun 2021 tentang PPS ya. Di pasal 21. Pasal 21 adalah satu-satunya pasal yang mengatakan hubungan antara harta PPS dengan SPT 2022. Inilah dia pasal 21 ayat 2 ya. Terhadap harta tambahan dan utang yang diungkapkan dalam SPPH PPS, ya, ini PPSK 1, ini PPSK 2 ya. Nah, diperlakukan, berarti teman-teman ya. Saya perbesar lagi bisa nggak ya? Nah, diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru wajib pajak sesuai tanggal surat keterangan. Oke, artinya kalau surat keterangan itu tanggalnya 2022, maka ini adalah harta perolehan 2022. Berhubung PPS itu di tengah-tengah tahun kemarin, di 2022, maka seluruh harta PPS adalah tahun perolehan 2022. Ini sudah clear. Serta, dia bilang ya, dilaporkan pada SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2022. Gitu teman-teman ya. Cukup sampai di situ saja bahwa harta ini dilapor di SPT 2022 dengan tahun perolehan 2022. Sesimpel itu teman-teman. Nah, tidak ada keterangan di sini bahwa harta itu harus dipisahkan, harus dijelaskan, harus dikasih keterangan, harus dibedakan barisnya. Tidak ada metode seperti itu, tidak ada penjelasan seperti itu. Oke, pasal 21 ayat 2. Coba kita lihat penjelasannya, teman-teman.
Kita lihat penjelasannya. Ada nggak penjelasannya? Pasal 21. Pasal 21. Penjelasan di mana ya? Kita lihat penjelasannya. Ketentuan penutup. Ada nggak penjelasannya? Oh, cuma lampiran doang. Lampiran. Coba kita cari penjelasan ya, teman-teman. Penjelasan. Ada nggak penjelasan di sini? Udah, nggak ada penjelasan. Penjelasan. Tidak ada ya penjelasannya, teman-teman ya. Harusnya ada penjelasan. Oh, nggak ada. Oke, jadi nggak ada, teman-teman ya. Oke, sorry, tidak ada penjelasan mengenai itu. Tidak ada penjelasan sama sekali mengenai bagaimana cara melaporkannya di SPT 2022. Artinya, yang kering pajak sebutkan ini adalah pendapat pribadi, teman-teman ya. Ini pendapat pribadi, tidak bisa kita jadikan sebagai dasar aturan untuk semua orang gitu. Nah, kita kasih contoh nih ya. Kita kasih contoh betapa kacau balaunya kalau sampai cara seperti itu diterapkan. Pertama ya kita lihat, anggaplah ada orang lapor PPS nih. Dia lapor nih deposito A dan deposito B, masing-masing 100 dan 200 juta, total 300 juta ya. Jadi ada orang lapor PPS harta 300 juta, contohnya begitu ya. Kemudian di 2022, dua deposito ini dia cairkan, dapatlah uang 300 juta, contohnya ya, masuklah ke rekening ABC contohnya. Di rekening ABC awalnya 350 juta dong masuk. Bukan, awalnya ada 350, uang masuk dari PPS 300 juta, total jadi 650. Oke. Nah, terus uang hasil PPS tersebut, yang deposito itu, yang cair itu, dia pakai nih untuk biaya hidup 60 juta. Oke, habis dong. Sekarang dia beli motor 20 juta. Padahal harga motornya 30 juta, teman-teman ya. Jadi harga motor 30 juta, 20 jutanya pakai uang dari PPS, 10 jutanya uang tunai. Oke. Nah, kemudian ada dia beli mobil. Uang PPS-nya dia pakai DP mobil 100 juta. Padahal mobil itu senilai 300 juta. Oke, cicilannya pakai uang dari rekening lain yang bukan PPS. Oke. Bayar cicilan KPR 100 juta. Jadi cicilan KPR-nya itu 150 juta. Yang 50 dia pakai uang yang lain, yang 100-nya pakai uang PPS. Rumahnya dibeli tahun 2021 senilai 1 M. Oke. Kemudian yang sisa masih ada di rekening 20 juta. Nah, sehingga total PPS yang di SPT 2022 kan 300 juta. Sekarang gimana cara nulisnya kalau ikutin metodenya tadi itu? Oke. Yang pertama adalah ini cara SPT ya. Di SPT 2022 akan tertulis seperti ini. Contoh nih, motor senilai 30 juta nih. Motor 30 juta, keterangannya ditulis 20 juta dari uang PPS, 10 juta dari rekening ABC. Ini kacau balau ya. Jadi WP tidak akan bisa ingat gitu. Gimana bisa ingat? Gue beli motor, uang PPS-nya berapa ya? Terus yang pakai uang pribadi berapa ya? Itu nggak akan bisa ingat, teman-teman. Sulit sekali, nggak akan sanggup ya wajib pajak. Kemudian mobil. Mobil ini dibeli 2021. Oke, 300 juta. 2022 deh, 2022. 300 juta. DP-nya 100 juta uang PPS. Cicilnya dari rekening ABC 120 juta. WP nggak akan sanggup membuat rekapan seperti ini, teman-teman ya. Nggak akan mungkin dia akan bisa memberikan keterangan seperti ini. Apalagi dia harus memisahkan. Contohnya, mobilnya harus dipisahkan antara mobil yang non PPS dengan mobil PPS. Padahal barang sama nih, mobil non PPS. Mobil PPS. Mobil non PPS-nya dia harus isi hanya senilai DP-nya saja. 100 jutanya saja. Jadi DP mobil 100 juta dari PPS. Kacau balau, teman-teman ya. Jadi akan kacau balau kalau caranya seperti ini. Untuk barang yang sama dengan kode akun yang kode harta yang sama harus dipisahkan barisnya seperti tadi katanya kering pajak kan. Kata dia kan katanya jika harta dengan kode yang sama dengan harta non PPS maka pengisiannya harus dipisah di row yang berbeda. Ini kacau balau kalau begini ya. Jadi untuk mobilnya aja mesti dibikin 2 baris padahal barangnya sama. Gara-gara PPS dan non PPS ini akan kacau balau. Jadi menurut saya tidak perlu hal seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian KPR. KPR ini dia belinya 2021 nih. Dia beli 2021, harganya 1 miliar. Nah, bayar cicilannya
yang KPR 100 juta dari PPS, 500 juta dari rekening ABC. Ini akan kacau balau. Si wajib pajak tidak akan sanggup memisahkan atau menghitung atau mengingat-ingat atau kasih penjelasan seperti ini gitu. Oke. Kemudian rekening ABC. Rekening ABC kan tadi 350, sisa 20 juta nih. Ditambah lagi dengan uang-uang dia yang lain kan. Apakah dia perlu pisahkan lagi di sini? Apakah dia perlu bikin rekening ABC PPS senilai 20 juta? Akan kacau balau begitu teman-teman ya. Tidak akan mungkin bisa dilakukan seperti itu wajib pajak. Jadi intinya gimana memisahkan harta PPS di rekening ini? Nggak akan sanggup teman-teman ya. Ada hutang KPR kan 600 juta. Ini hutang KPR ya. KPR dia itu kan kemarin 1M kan, 1M KPR-nya kan. Kemudian dia bayar 100 juta, bayar 150 juta. Nah, contoh nih, KPR dulu dia masih hutang 600 contohnya. Masih ada saldo awalnya 600 juta hutangnya, dia bayar 100 juta dari PPS dan bayar lagi 50 juta dari rekening pribadi. Gimana kasih keterangannya? Gimana menerangkan yang mana pembayaran hutang pakai PPS, yang mana pembayaran hutang non PPS? Nggak akan bisa, teman-teman ya. Hutang KPM nih, kredit mobil. Kan ini 2021 kalau KPR. Nah, KPM-nya, beli mobilnya 300 juta, dikurangin dengan DP 100 dari PPS, dikurangin lagi cicilannya, cicilan mobil nih. Nah, pakai uang rekening. Gimana kasih keterangannya? Gitu teman-teman ya. Jadi, sulit sekali teman-teman. Jadi intinya yang saya tahu adalah seperti ini teman-teman ya. Harta PPS K1 dan K2 dilapor di SPT 2022 itu sudah clear. Dilapor sebagai tahun perolehan 2022 sudah clear ya teman-teman ya. Nah, harta PPS masuk ke 2022 dan sebagai tahun perolehan 2022. Cukup sampai di situ. Di undang-undang maupun di PMK cukup sampai di situ penjelasannya ya. Tetapi kita tidak perlu dijelaskan ataupun diterangkan yang mana harta PPS, yang mana bukan harta PPS. Tidak perlu dijelaskan mana harta yang berasal dari PPS, mana harta yang bukan berasal dari PPS. Gitu teman-teman ya. Akan terjadi kekacauan yang luar biasa apabila SPT 2022 harus dipisahkan mana harta PPS, mana harta non PPS. Ini bisa jadi PR luar biasa ya, apalagi dia kasih tahu di tengah-tengah bulan Maret seperti ini ya, teman-teman. Jadi menurut gue itu hal yang tidak perlu, dan ini blunder ya, saya rasa blunder kalau rekening pajak kasih informasi seperti ini, udah informasinya salah, tidak ada dasar undang-undangnya, disampaikan di pertengahan Maret seperti ini ya, gitu. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi koreksi buat teman-teman ya, buat rekening pajak juga boleh disampaikan. Kalau memang merasa ada yang salah, mungkin boleh diklarifikasi lagi atau dikasih berita yang baru lagi untuk mengklarifikasinya gitu ya. Karena kalau tidak, ini akan jadi heboh, orang akan kacau balau dan jadi berita nasional nih kalau sampai semua orang jadi bingung ya, apakah mesti pembetulan lagi dan sebagainya gitu. Orang sudah lapor dari kemarin-kemarin. Kemudian mesti pembetulan lagi, mesti dipisahkan lagi, mesti diingat-ingat yang mana yang harta PPS ya, mana yang harta non PPS ya. Ini mobil yang gue beli ini, yang mana yang pakai uang PPS ya? Ini gue beli rumah, cicilannya yang mana pakai uang PPS, yang mana bukan uang PPS ya? Kacau balau teman-teman, akan terjadi kacau balau. Belum lagi ada warisan hibah, ada rumah yang dijual, kemudian dibeli lagi dan terjadi perpindahan uang seperti itu. Itu teman-teman. Jadi tidak akan mungkin bisa untuk memisahkan yang mana harta PPS, mana bukan harta PPS di SPT 2022. Jadi saya selalu berpendapat dari awal, gue udah bilang campur aja semua, campur semua. Yang penting SPT 2022 adalah kondisi 31 Desember 2022. Nggak usah pusing yang mana harta PPS, mana harta bukan PPS, dicampur aja semua. Gitu. Itu menurut gue yang paling betul gitu. Kalau kita berusaha memisahkan, pusing kepala dan nggak akan tepat. Nggak akan bisa tepat nih. Harta PPS dan harta non-PPS dipisahkan nggak akan tepat. Apalagi sampai perlu dipisahkan barisnya dengan satu kode yang sama gitu. Oh, kacau balau. Gitu teman-teman, ya mohon maaf buat rekening pajak ya. Dengan segala hormat, mungkin itu salah dan perlu diklarifikasi. Tetapi kalau memang itu betul, tolong disampaikan aturannya bagaimana, PMK atau undang-undangnya, pasalnya bagaimana disampaikan gitu, biar orang nggak bingung. Gitu, jangan sampai ini jadi heboh nasional dan bingung lagi. Gitu. Oke teman-teman, itu aja ya buat hari ini. Kita masih ada program STP ya, siapa takupaja.com. Kalau teman-teman masih mau bergabung, masih bisa sampai akhir Maret. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.